Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Ibu Sania dalam mata pelajaran fikih kelas 9. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang penyembelihan, kurban, dan akikah di bab 1, di bab 2 ini kita akan bahas tentang jual beli dalam Islam. Tapi sebelum itu, Ibu ingin kalian melakukan presensi terlebih dahulu ya. Kalian boleh men-scan barcode yang ada di layar, atau mengklik link presensi yang ada di description box, atau nanti juga Ibu akan kirim link presensi ke grup WhatsApp kelas ya. Oke, diisi dulu presensinya. Kita memulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pertama-tama Ibu pengen tahu banget nih gimana kabar kalian hari ini. Boleh ya kalian tulis di kolom chat ya. Nah, langsung saja nih di sini Ibu ada 3 gambar yang kalian boleh amati terlebih dahulu nih. Gambar apa yang sedang mereka lakukan atau bahkan kalian pernah melakukan kegiatan tersebut di kehidupan sehari-hari kalian. Kalian boleh menceritakannya di kolom komentar lagi. Nanti Ibu akan baca loh. Jadi tulis ya. Yang pertama yaitu ada pengertian jual beli dalam Islam. Yang kedua ada hukum jual beli dalam Islam. Yang ketiga yaitu ada syarat-syarat jual beli. Dan yang keempat ada etika dalam jual beli. Langsung saja nih kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian jual beli. Menurut bahasa, jual beli dalam istilah fikih disebut juga dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, jual beli ialah memiliki sesuatu harta, baik itu uang, dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara. Sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya. Yang demikian itu harus melalui pembayaran yang berupa uang. Nah, jadi jual beli dalam Islam yaitu sebuah proses pertukaran barang yang dilakukan sesuai dengan hukum syara yang di dalamnya kedua belah pihak yang terlibat saling ridho dan merelakan. Nah, selanjutnya di sini ada hukum dan dalil jual beli. Kita baca bareng-bareng ya. Kalian juga membaca ini bareng-bareng di rumah atau di tempat kalian menonton video ini masing-masing, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Al-ayah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan-jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Nah, itu merupakan Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang membahas tentang jual beli. Selain Quran Surat An-Nisa ayat 29, terdapat juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Terdapat juga hadis-hadisnya. Salah satu hadisnya itu hadis Al-Baihaqi yang artinya sesungguhnya jual beli harus atas dasar saling ridho atau suka sama suka. Nah, setelah ini kalian akan Ibu berikan tugas yaitu
membaca bahkan menghafal Quran surat An-Nisa ayat 29 ini, kemudian dikirim voice note-nya ke grup kelas ya. Batas pengumpulannya sampai hari ini jam 23.59. Ibu tunggu ya. Nah, selanjutnya di sini ada syarat-syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama yaitu adanya dua pihak yang berkemampuan. Nah, penjual dan pembeli harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi seperti balik, berakal, sehat, dan merdeka. Yang kedua, adanya objek jual beli. Objek yang diperjualbelikan harus jelas bermanfaat dan halal. Nah, yang ketiga yaitu adanya ijab dan qabul. Apa maksudnya? Yaitu terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga ataupun jenis objek jual beli yang akan diperjualbelikan. Yang keempat, adanya harta yang ditukarkan. Nah, masing-masing pihak harus memberikan imbalan yang setara. Jadi nggak boleh nih satu pihaknya misalnya rendah, satu pihaknya tinggi ataupun sebaliknya. Jadi harus setara. Dan yang kelima yaitu tidak adanya unsur paksaan. Nah, transaksi harus dilakukan secara sukarela oleh kedua pihak. Kemudian yang keenam ada barang yang dijual harus diserahkan. Nah, barang yang telah dibeli harus langsung diserahkan kepada pihak pembeli langsung. Jadi nggak ada jedanya gitu ya. Dan yang ketujuh yaitu tidak ada unsur goror. Goror itu ketidakjelasan. Atau maisir atau perjudian. Nah, transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian atau perjudian. Dan materi yang terakhir yaitu ada etika dalam jual beli. Nah, yang pertama ada kejujuran, yaitu tidak melakukan penipuan, kecurangan, melakukan hal batil seperti mengurangi takaran timbangan, dan juga menyembunyikan kecacatan produk yang akan dijual. Yang kedua yaitu tidak bersumpah palsu. Dalam Islam, kita tidak diperbolehkan memberikan sumpah palsu karena itu akan merugikan pihak lain. Yang ketiga yaitu ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nah, dalam konteks fikih, amanah ini berarti kepercayaan yang diberikan seseorang terkait dengan harta benda. Yang keempat, ada takaran yang benar. Takaran yang tidak benar berarti sama saja dengan mengambil hak orang lain. Dan hal ini sangat dilarang dalam Islam karena akan menimbulkan kerugian di pihak pembeli. Oleh karena itu, seorang pedagang haruslah jujur dalam memberikan takaran sesuai dengan semestinya. Yang kelima, ada goror. Goror artinya sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya. Contohnya, ketika seseorang membeli barang yang seharusnya ditimbang, namun tidak ditimbang, hanya menggunakan perkiraan saja. Hal itu tentu akan merugikan pembeli jika takaran dalam pembelian tersebut kurang dari yang seharusnya diberikan. Poin keenam yaitu tidak melakukan judi. Tidak melakukan judi dalam transaksi jual beli merupakan salah satu etika dalam jual beli. Melakukan judi ini contohnya seperti pada sebuah permainan di pasar malam yang mana seseorang melemparkan sesuatu pada suatu barang. Jika mengenainya, maka pembelian harus dilakukan. Jika tidak, maka pembelian tidak terjadi, namun harus tetap membayar penjual. Nah, yang ketujuh yaitu tidak melakukan penipuan, algob, dan tadlis, yaitu tidak menyembunyikan kondisi utuh suatu barang, baik kuli, atas maupun kuantitasnya. Yang ke-8 yaitu menjauhi ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan barang itu dilarang karena akan menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Nah, yang kesembilan yaitu saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis, para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan. Maka sebaiknya bisnis dilakukan dengan saling menguntungkan. Poin ke-10, larangan menjual barang yang haram. Islam melarang menjual barang yang haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli
atau bahkan berbahaya pada diri sendiri mereka. Contohnya seperti apa? Seperti menjual minuman keras dan narkoba. Selanjutnya poin ke-11, larangan mengambil riba. Riba adalah segala jenis kegiatan yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya. Yang ke-12 yaitu larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama, tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu juga tidak diperbolehkan, seperti kayak pelelangan barang ya. Nah, itu termasuk hal yang tidak boleh dalam jual beli. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, kalian boleh langsung menuliskan di kolom komentar atau juga di grup WhatsApp kelas ya. Nanti akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugasnya, kalian yang pertama tadi yaitu melakukan VN atau voice note, membaca Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang tentang dalil jual beli, sama kalian juga menulis resum dari materi yang telah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir gitu ya, materi apa aja. Kalian tulis di kertas, di buku. Nanti di pertemuan offline Ibu akan mengecek satu-satu ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.